Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 2 pertemuan ke-7 di semester 2, materinya aktivitas pengenalan air. Kita akan belajar tahapan mengambil napas di dalam air. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan tahapan mengambil napas di dalam air dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Tujuan dari aktivitas pengenalan air adalah yang pertama untuk membiasakan bergerak dalam air. Yang kedua, agar perenang dapat merasakan pengaruh air terhadap gerakan tubuh manusia. Yang ketiga, agar perenang dapat merasakan pengaruh ketika bernapas di dalam air. Yang keempat, agar membiasakan diri mengontrol keseimbangan tubuh di dalam air. Dan terakhir, meningkatkan rasa keberanian ketika berada di dalam air. Berikutnya, tahapan mengambil napas di dalam air. Cara mengambil napas di darat dan di dalam air tidak sama. Adapun tahapan mengambil napas di dalam air adalah yang pertama, berdiri di dekat tepian kolam, tidak terlalu ke tengah dan bersiap dengan mengambil napas yang dalam. Yang kedua, masukkan kepala dengan cara jongkok sambil membuang napas secara perlahan melalui mulut. Dan terakhir, berdiri hingga badan tegak disertai mengambil napas. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan tentang materi aktivitas pengenalan air, kali ini kita akan mempraktekkan cara pengambilan napas di dalam air. Untuk lebih pahamnya, yuk kita sama-sama lihat tahapannya. Anak-anak sekalian, perlu diingat sekali lagi, kegiatan ini bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk dipahami, dibayangkan, dan diingat tahapan-tahapannya. Yuk kita sama-sama praktekkan. Nah anak-anak, ini adalah tahapan pertama mengambil napas di dalam air, yaitu berdiri di tepi kolam, bersiap mengambil napas, dan membuangnya lewat mulut. Ini adalah tahapan pertama mengambil napas di dalam air. Selanjutnya, tahapan kedua, yaitu anak-anak bersiap memasukkan kepala ke dalam air dengan cara jongkok sambil membuang napas perlahan melalui mulut. Lakukan berulang-ulang sehingga anak-anak bisa menahan napas di dalam air. Setelah anak-anak lancar menahan napas dalam air, anak-anak bisa memasukkan seluruh kepalanya ke dalam air dan membuang napas lewat mulut di dalam air. Selanjutnya adalah tahapan ketiga di dalam mengambil napas di dalam air. Anak-anak berdiri tegak kembali, disertai mengambil napas dan membuangnya lewat mulut. Dilakukan berulang-ulang sehingga anak-anak merasa tenang. Setelah lancar semuanya, anak-anak bisa mengulangi memasukkan kepala ke dalam air, jongkok, dan berdiri kembali, dilakukan berulang-ulang. Nah, itu adalah tahapan mengambil napas di dalam air. Anak-anak pasti bisa melakukannya dengan baik. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi?
Bapak yakin kalian dapat memahaminya. Nah, berikut informasi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, dalam materi aktivitas air ini, peserta didik tidak melakukan kegiatan di kolam renang tanpa bimbingan guru, orang tua, atau orang dewasa. Yang kedua, peserta didik hanya melihat, mendengar, mengamati, dan memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik tetap melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang akan diberikan dalam pembelajaran ini. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas kebugaran jasmani. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Lakukan gerakan sit up, tepuk tangan. Lakukan 2 kali hitungan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.